Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4, kelompok legenda, ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai menganalisis karya sastra dengan pendekatan struktural genetik. Di sini kami menganalisis sebuah legenda yang berjudul Malin Kundang dengan menggunakan pendekatan struktural genetik. Tanpa berlama-lama lagi, yuk simak videonya. Menganalisis legenda Malin Kundang dengan pendekatan struktural genetik. Pendekatan struktural genetik. Strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra, baik novel, cerpen, maupun puisi. Menurut Goldman, dalam Farouk, menyebutkan bahwa teorinya sebagai strukturalisme genetik, yang artinya ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur. Akan tetapi, struktur itu bukanlah sesuatu yang statis, melainkan merupakan produk dari proses sejarah yang berlangsung. Proses strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karya sastra yang bersangkutan. Teori strukturalisme genetik merupakan pecahan dari sosiologi sastra yang dikemukakan oleh seorang sosiolog Prancis bernama Lucien Goldman. Teori tersebut mengkaji karya sastra yang hanya dititik beratkan pada unsur-unsur intrinsik karya sastra dan mengesampingkan unsur lain. Intinya, penelitian strukturalisme genetik mencakup 3 hal. Yang pertama, aspek intrinsik teks sastra. Yang kedua, latar belakang pengarang. Yang ketiga, latar belakang sosial budaya serta sejarah masyarakat. Menganalisis legenda Malin Kundang dengan pendekatan struktur genetik. Malin Kundang, suatu ketika hiduplah seorang anak yang rajin dan pintar bernama Malin Kundang. Dia tinggal di pantai dengan ibunya yang tua. Mereka hidup harmonis dan cukup bahagia meskipun hidup dalam kemiskinan. Suatu hari, sebuah kapal besar berlabuh ke pantai dekat desa Malin. Orang-orang dari kapal besar meminta masyarakat untuk bergabung dan bekerja di kapal mereka karena mereka akan pergi ke berdagang antar pulau. Malin Kundang sangat tertarik. Ia ingin bergabung dengan kapal besar karena ia ingin meninggalkan kualitas hidup keluarganya. Tapi ibu Malin Kundang khawatir dengan Malin, sehingga Malin tidak mendapatkan izin dari ibunya. Kemudian Malin masih terus argumen sampai ibunya berkata ya. Akhirnya ia bergabung dan berlayar bersama kapal besar tersebut. Setelah 5 tahun kemudian, Malin Kundang menjadi pedagang yang kaya karena dia sukses di perdagangan antar pulau. Setelah itu, ia menikah dengan putri cantik dari pedagang kaya yang lainnya. Kemudian dia kembali ke desanya dengan istrinya yang cantik tersebut. Istrinya tidak tahu keluarganya dari Malin dan keturunannya. Mendengar berita baik tersebut, ibu Malin Kundang berjalan cepat mendekati Malin dengan kebahagiaan. Dia membawa sepiring kue bika karena Malin sangat menyukainya. Tapi apa yang ia dapatkan? Malin Kundang bertindak seolah tidak pernah tahu siapa dia. Malin tidak mengakui bahwa perempuan tua itu sebagai ibunya yang miskin, dan kemudian dia menendang kue bika yang dibawa oleh ibu Malin Kundang sampai hancur berkeping-keping. Sang ibu sangat patah hati karena Malin durhaka dengan dia. Wanita yang mengurusinya dari kecil datanglah melahirkannya. Kemudian ibunya mengatakan bahwa jika dia bukanlah Malin yang dia kenal, dia akan pergi dengan kebahagiaan. Tapi jika ia benar-benar Malin, dia mengutuk Malin menjadi batu. Tiba-tiba kapal besar Malin Kundang terombang-ambing oleh hujan besar dan badai. Hal itu membuat semua kapal tersebut terpental keluar. Malin Kundang menyadari bahwa itu kesalahannya yang durhaka kepada ibunya. Guntur datang ke kapal besar dan kapal tersebut menjadi banyak kepingan. Seberapa potongan datang ke desa Malin itu. Akhirnya ibunya menemukan Malin Kundang sujud dan ia menjadi batu. Unsur intrinsik, tema kedurhakaan terhadap orang tuanya. Bukti terletak pada paragraf keempat, akan tetapi ternyata Malin Kundang telah berubah dan sombong. Ia tidak mau mengakui wanita yang datang dengan baju compang-camping itu sebagai ibunya. Saya tidak punya ibu yang hina dan miskin seperti kamu.
dasar tua bangka yang tak tahu diri. Begitu kata Malin Kundang kepada wanita yang memang adalah ibu kandungnya. Hati sang ibu tersayat bak sembilu bagai petir di siang hari. Tak disangka anak yang dia sayangi dan dia dirindukan melukai hatinya. A. Malin Kundang. B. Ibu Malin Kundang. Perwatakan. A. Malin Kundang, protagonis dan antagonis. Bukti terletak pada paragraf kedua dan 4. Malin Kundang bermaksud untuk pergi merantau ke negeri seberang guna merubah nasib dan masa depannya. Akan tetapi ternyata Malin Kundang telah berubah dan sombong. Ia tidak mau mengakui wanita yang datang dengan baju compat-camping itu sebagai ibunya. Saya tidak punya ibu seperti kamu, yang hina dan miskin seperti kamu. Dasar tua bangka yang tak tahu diri. Begitu kata Malin Kundang kepada wanita yang memang adalah ibu kandungnya. Hati sang ibu tersayat bak sembilu bagai petir di siang hari. Tak disangka anak yang dia sayangi melukai hatinya. B. Ibu Malin Kundang, baik hati dan penyayang. Bukti terletak pada paragraf ke-1 dan 2. Jadilah Malin Kundang anak yatim yang sehari-hari dirawat dan dibesarkan oleh ibunya dengan mencari ikan di tepi pantai. Dengan penuh kasih sayang, Malin Kundang dibesarkan ibunya sehingga beranjak dewasa. Sang ibu tak kuasa menahan dan melepas anaknya yang dia cintai dengan cucuran air mata. Tinggallah ibunya seorang diri dan berdoa, semoga Malin Kundang berhasil dirantau orang. Alur pada legenda Malin Kundang maju, latar tempat di Pantai Air Manis, terletak pada paragraf ke-1, Alkisah hiduplah seorang perempuan miskin di sebuah kampung nelayan di Pantai Air Manis. Pada paragraf kedua, pada suatu hari di tengah deruan ombak Pantai Air Manis, Malin Kundang mengutarakan maksud hatinya kepada ibunya. Pada paragraf ketiga, bulan berganti, tahun berlalu, terdengar berita dari nahkoda yang sering berlabuh di Pantai Air Manis. Pada paragraf keempat, pada suatu hari merapatlah sebuah kapal besar membawa Malin Kundang di Pantai Air Manis. Pada paragraf ke-6, pada suatu hari merapatlah sebuah kapal besar membawa Malin Kundang di Pantai Air Manis. Latar waktu pada legenda Malin Kundang, siang dan malam, terletak pada paragraf 3 dan 4. Tiap malam sang ibu berdoa semoga Malin Kundang segera kembali. Sungguh sang ibu sangat merindukannya. Pada paragraf keempat, hati sang ibu tersayat bak sembilu bagai petir di siang hari. Tak tersangka anak yang disayang dan dirindukannya sepanjang hari melukai hatinya dan durhaka kepadanya. C. Latar suasana, bahagia dan menyedihkan. Terletak pada paragraf kedua, sang ibu tak kuasa menahan dan melepas anak yang dicintai dengan cucuran air mata. Terletak pada paragraf ketiga, alangkah bahagianya ibu Malin Kundang mendengar kabar baik tersebut. Terletak pada paragraf keempat, Malin, ini ibu nak, saut ibu sambil berlinang air mata karena bahagianya. Akan tetapi ternyata Malin Kundang telah berubah dan sombong. Ia tidak mau mengakui wanita yang datang dengan baju yang compang-camping itu sebagai ibunya. Saya tidak punya ibu yang hina dan miskin seperti kamu. Dasar ibu tua bangka yang tak tahu diri. Begitu kata Malin Kundang pada wanita yang memang adalah ibu kandungnya. Hati sang ibu tersayat bak sembilu, bagai petir di siang hari. Tak disangka anak yang disayangi dan dirindukan sepanjang hari melukai hatinya dan durhaka kepadanya. Amanat, janganlah durhaka terhadap orang tua apalagi terhadap ibu kita. Durhaka terhadap orang tua apalagi terhadap seorang ibu merupakan perilaku yang tercela dan sangat dilarang oleh agama. Ingatlah bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu. Oleh karena itu berperilakulah baik dan lemah lembut terhadap kepada ibu kita. Sudut pandang orang ketiga. Unsur ekstrinsik. Kisah Malin Kundang merupakan cerita rakyat Indonesia yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita. Oleh karena itu, sulit untuk menentukan secara pasti kapan cerita itu dibuat. Namun cerita ini memungkinkan berlanjut selama berabad-abad. Pada saat cerita Malin Kundang tercipta, masyarakat di Indonesia masih hidup dalam situasi pertanian dan sebagian besar hidup dari hasil pertanian, perikanan, dan usaha kecil-kecilan. Sulit untuk mengidentifikasi secara pasti persepsi hidup pengarang atau pencipta cerita ini, karena cerita ini merupakan bagian dari tradisi lisan yang telah berkembang selama beberapa generasi. Namun cerita ini mungkin mencerminkan nilai-nilai kepercayaan masyarakat saat itu, seperti pentingnya menghormati orang tua dan konsekuensi dari ingkar janji. Simpulan dari hasil analisis tersebut adalah strukturalisme genetik merupakan salah satu metode penelitian sastra yang populer digunakan dalam menganalisis karya sastra baik novel, cerpen maupun puisi. Teori strukturalisme genetik merupakan pecahan dari sosiologi sastra yang dikemukakan oleh sosiolog Prancis bernama Lucien Goldman. Teori tersebut mengkaji karya sastra yang hanya dititik beratkan pada unsur-unsur intrinsik karya sastra dan mengesampingkan unsur yang lainnya.